Halo, shalom dan selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan dimanapun berada pada saat ini yang boleh menyaksikan ibadah virtual dari Jemaat Kalambek pada pagi hari ini. Selamat pagi juga untuk kakak, mama dan juga nenek yang boleh mendampingi adik-adik sekolah minggu dalam beribadah pada pagi hari ini. Ya, walaupun ini adalah ibadah kita secara virtual yang ketiga kalinya, tapi kakak harap sukacita dari adik-adik semua senantiasa dinyatakan dalam Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini ternyata kakak tidak sendiri dalam pelayanan pada pagi hari ini. Di sini ada kakak Anti, ada kakak Sermi, Hai. ada kakak Amanda, dan Halo. juga ada kakak pendeta Luther Gaya yang akan mengiringi kita pada pagi hari ini. Dan tidak lupa adik-adik kakak pencerita kita yang luar biasa, ada kakak Tuti. Ya, mari kita ajak kakak adik kita yang ada di samping kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan ayo ayo cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, tralalala, trililili, bunga-bunga pun menari, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan dan kiri. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita menyanyi dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik boleh kembali duduk. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak Tuti. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan
Sebelum itu, mari kita sama-sama satu dalam doa kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena perantaraan kasih Tuhan telah menolong kami semua, sehingga hari ini kami boleh kembali bersyukur, memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami semua, walaupun kami beribadah secara online, namun kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya kepada adik-adik yang ada di rumah. Kalau adik-adik pergi ke suatu tempat atau dipanggil sama temannya untuk pergi bermain, atau mau ke gereja dipanggil sama teman-temannya, pernahkah adik-adik pamitan sebelum pergi ke gereja? Kalau temannya datang memanggil, Lala, oh Lala, kita pergi ke gereja yuk. Baru kalian berlari-lari, wah tunggu sebentar, aku pamit dulu ya sama orang tuaku, nanti aku dicari. Ada yang seperti itu? Kenapa kita harus berpamitan? Supaya orang tua tidak khawatir, tidak mencari kita ketika kita tidak ada di rumah. Adik-adik, kakak punya cerita nih. Ada seorang teman kakak yang juga mau pergi bersama dengan temannya, tetapi sebelum dia pergi, dia kembali ke rumahnya untuk berpamitan. Mau dengar ceritanya? Nah, kita dengarkan sama-sama. Suatu hari, ada seorang yang sementara melakukan pekerjaan di ladang. Ia sementara mengembalakan dengan menggunakan lembunya. Ada 12 ekor lembu yang ia gunakan untuk menggarap kebunnya pada saat itu. Namanya adalah Elisa. Ketika ia sedang menggarap kebunnya dengan menggunakan 12 lembu saat itu, tiba-tiba lewatlah seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Nabi Elia yang melewati Elisa yang sementara bekerja pada saat itu, tiba-tiba mengambil jubahnya dan melemparkannya. Wah, kagetlah Elisa melihatnya. Elisa berlari. Lalu dia mengambilnya. Setelah itu ia mengambilnya, dan ia ternyata tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Elia itu adalah tanda agar Elisa mau mengikutinya. Wah, Elisa mau mengikutinya. Tetapi ia berkata seperti ini kepada Nabi Elia. Nabi Elia, bolehkah aku pulang ke rumahku untuk berpamitan kepada orang tuaku? Setelah itu Elia mengatakannya, tentu Elisa, silakan pulang. Aku pasti menunggumu di sini. Setelah itu Elisa lari-lari ke rumahnya. Ia mengambil 2 lembu sapinya yang ada tadi, kemudian memasaknya, dan setelah itu dimakan bersama-sama dengan keluarganya, dan ia berpamitan kepada orang tuanya serta seluruh keluarganya pada saat itu. Orang tuanya dengan bahagia melepaskan Elisa untuk mengikuti Nabi Elia. Setelah mereka bersama-sama, mereka mulai melakukan perjalanan. Suatu hari ketika mereka ada di Gilgal, mereka berdua berjalan menuju suatu tempat yang bernama Betel. Di sana mereka bertemu dengan banyak nabi, teman-teman dari Nabi Elia. Lalu Nabi Elia mengatakan kepada Elisa, "Wahai Elisa, tinggallah di sini, karena Allah telah memerintahkan aku untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Yeriko." Tetapi Elisa menjawab, aku tidak mau. Aku ini orang yang setia kepadamu, wahai Nabi Elia. Demi Tuhan pun aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Setelah itu
Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka pergi ke Yeriko. Tiba di suatu tempat yang bernama Yeriko, mereka lagi bertemu dengan nabi-nabi teman dari Elia. Elia kembali mengatakan kepada Elisa, "Wahai Elisa, tinggallah di sini, di Yeriko, karena Allah telah memerintahkan kepada aku untuk pergi ke tepian sungai Yordan." Tetapi Elisa kembali menjawab, "Wahai Nabi Elia, demi Tuhan, aku tidak akan meninggalkan engkau." Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun pergi berjalan kepada suatu tempat di tepian sungai Yordan. Setibanya di sana, Nabi Elia mengambil jubahnya, lalu ia menggulung-menggulungnya, dan setelah itu ia memukulkannya ke dalam lautan. Lautan itu terbelah menjadi dua, dan mereka pun menyeberangi danau Yordan. Setelah itu mereka tiba di sana, lalu mereka berjalan sambil bercerita. Tetapi tiba-tiba datang kereta. Tiba-tiba ia mengambil Nabi Elia. Nabi Elia ditarik ke atas kereta itu, lalu ia dibawa naik ke atas awan dan ia menghilang. Elisa sangat terkejut. Dia berteriak, "Wahai Bapakku, Bapakku!" Tetapi Elia hanya meninggalkan jubahnya pada saat itu. Elisa pun mengambil jubah itu. Kemudian ia membawanya kembali. Apa yang dilakukan oleh Elisa pada saat itu? Setelah ia sampai di tepian sungai Yordan, ia mengambil jubah itu. Ia mengambilnya. Lalu ia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ia menggulungnya, lalu memukulnya ke dalam sungai. Sungai itu terbelah menjadi dua, dan setelah itu ia menyeberang. Ketika banyak nabi-nabi yang ada pada saat itu, kira-kira 50 orang, melihat Elisa berjalan melewati sungai Yordan, mereka semua berlari, lalu sujud menyembah Elisa. Elisa memiliki kuasa yang tidak terbatas seperti Nabi Elia. Sesuai dengan permintaan yang pernah ia minta kepada Nabi Elia, bahwa ia meminta 2 bagian daripada roh Nabi Elia. Nah, adik-adik, Elisa sangat taat kepada Nabi Elia. Ia punya kesetiaan yang sangat luar biasa. Begitu pula Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kuasa Tuhan mengangkat ia menggunakan kereta ke atas awan, dan ia dibawa ke atas surga. Lalu adik-adik, bagaimana dengan kita? Kakak mau tanya, apakah adik-adik yang di rumah semuanya punya teman? Lalu kalau berteman, apakah teman-teman kalian itu sudah setia? Atau adik-adik yang setia kepada teman-teman? Kalau seperti itu, bagaimana pula dengan kita kepada Tuhan? Adik-adik sudah rajin membaca Alkitab, setia melakukan perintah Tuhan, setia beribadah, dan yang terlebih adalah senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Apakah itu semua telah kita lakukan? Adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang telah terjadi kepada Nabi Elia dan juga Elisa banyak mengajarkan kepada kita bahwa kesetiaan bisa memberikan hal yang baik bagi kita. Oleh sebab itu adik-adik, jangan lupa untuk senantiasa memiliki kesetiaan kepada Tuhan, karena tentu adik-adik pasti disenangi oleh Tuhan dan akan menjadi anak-anak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini.
Terpujilah Kristus. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu pembacaan kita hari ini terambil dari mana? Jadi, pembacaan kita hari ini ada 2 bagian dalam Alkitab yang telah kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19 ayat ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Lalu bagian yang kedua ada di kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21 juga. Nah, kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Panggil kakaknya, orang tuanya, atau siapapun yang sudah bisa membantu adik-adik di rumah untuk membaca. Bersama-sama kita akan baca bersama-sama dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kakak akan bacakan firman Tuhan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutnyalah pakaian dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepian sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita berdoa bersama-sama seperti doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada Kakak Tuti yang sudah berbagi cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak. Mari kita dengarkan nas persembahan kita dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita menyanyikan Kuberi Persembahan.
Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan kembali bersama-sama satu dalam doa syafaat adik-adik. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini secara virtual kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengar cerita firman-Mu. Ajarkanlah kami untuk menjadi anak-anak yang setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semua. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini juga ya Tuhan, bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang hadir di sini, terima kasih karena Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua yang ada di sini, bahkan bagi semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang saat ini juga ikut beribadah dengan kami. Tuhan terus lindungi dan sertailah kami semua ya Allah Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh anak sekolah minggu-Mu dimanapun berada, yang saat ini sementara melakukan pekerjaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anak sekolah, walaupun mereka harus belajar secara virtual juga, namun kami percaya bahwa Tuhan yang terus mendampingi mereka dalam kehidupan mereka. Adik-adik kekasih yang dalam masa bermain, Tuhan terus bersama-sama juga dengan mereka semua, agar mereka senantiasa merasakan sukacita senantiasa daripada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan, kiranya boleh digunakan dengan baik, terutama dalam mengajar kami semua anak-anak sekolah minggu tumbuh dalam pengenalan firman Tuhan sendiri. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka sehari-hari, kiranya Tuhan terus menolong menyertai mereka, memberikan kesehatan yang baik, agar mereka boleh mendidik kami semua sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, hari ini bahkan seminggu ke depan, Tuhan tolong sertai kami. Jauhkan kami dari semua penyakit, terutama virus corona yang saat ini menjadi ketakutan bagi kami semua anak-anak-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, inilah ungkapan syukur kami, doa syafaat kami, yang kami buat dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, petunjuk hidup baru kita pagi hari ini dari Efesus 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Adik-adik yang ada di rumah, mari bersama-sama kita berdiri. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan, kita angkat satu pujian, Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Anak-anak, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan
memanggil namamu. Anak-anak, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik, mari kita tundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Nah, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Wah, tidak terasa ya adik-adik, ternyata kita sudah selesai ibadah pada pagi hari ini. Jadi, terima kasih untuk adik-adik yang tetap setia mengikuti ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Juga kakak-kakak sekolah minggu tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk mama, papa, dan juga nenek yang boleh mendampingi adik-adik sekolah minggu kita dalam beribadah pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa diberkati. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah membantu kita dalam ibadah virtual pada pagi hari ini dan semua orang yang terlibat. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Dah.